Ya Tuhan, biarlah ini sebuah kerinduan yang benar dari dalam diri kami untuk kami datang ke hadirat Tuhan, untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami, Tuhan tolong setiap kami, supaya kehausan kami, dahaga kami, kelaparan kami akan firman Tuhan, dan Engkau-lah yang mengenyangkannya, Engkau-lah yang memuaskannya. Tuhan, kami mohon di dalam perenungan firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom, selamat pagi. Saya harap kabarnya baik-baik karena ini ibadah kita pertama kali setelah beberapa bulan. Ya, kita tidak bisa menyelenggarakan ibadah di gereja, tetapi kita mulai hari ini dan biarlah dengan pertolongan Tuhan kita bisa menyelenggarakan ibadah dengan baik. Nah, saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 84. Mazmur 84 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Mazmur 84 ayat pertama sampai ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung melayang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbaik kita yang membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di masa-masa pandemi ini ada beberapa orang Kristen tentunya begitu, saudara, jemaat Tuhan, yang kemudian ketika coba ngobrol begitu dengan saya, setidaknya ada 4 hal yang kemudian mereka itu sampaikan, saudara. Yang pertama, orang Kristen A berkata begini, Pak, entah kenapa ya sekarang kalau ibadah online di rumah, saya merasa jauh lebih siap. Jadi dia lebih menikmati ketika ibadah online di rumah, saudara. Dikatakan sudah siap sebelum waktunya mulai, saya itu sudah duduk rapi dengan segala yang dibutuhkan. Saya nggak tahu segala yang dibutuhkan itu apa, saudara, Alkitab ataukah ada kopi, pisang, gitu ya, di samping kanan kirinya, saudara. Terus kemudian berbeda, dia katakan kalau saya pergi ke gereja, Bapak tahu kan, karena saya terlihat sekali mencolok, secara fisik memang demikian, saudara. Kalau ke gereja dia pasti, sudah hampir dipastikan itu terlambat. Tapi dia katakan, kalau online Pak, saya sudah siap sebelum waktunya. Saya nggak tahu tadi ya, dengan pisang goreng, teh dan lain sebagainya gitu. Tapi juga ada orang Kristen B yang lain, saudara, berkata begini, aduh udah mau mati kebosanan nih, pengen banget ke gereja, rasanya nggak betah, udah berbulan-bulan ibadah di rumah terus. Sampai kemudian dia berapa kali posting update status di Instagram, Facebook, terus kemudian sambil ada gambar gerejanya dia jalan, kasih emoticon nangis-nangis gitu ya. Oh kangen, begitu, saudara. Tapi juga ada orang Kristen C yang berkata begini, selama pandemi saya masih punya kesempatan untuk berselancar di dunia maya. Pagi saya ke gereja A, siang saya ke gereja B, sore saya ke gereja C. Tapi persembahan saya tetap setia kepada gereja asal saya. Dan saudara, macam-macam. Ada lagi juga orang Kristen D yang berkata, kalau nggak mulai-mulai ibadah di gereja, ya sudah, biarin aja. Ibadah di rumah juga nggak ada bedanya. Dua-duanya bawaannya ngantuk. Mau di gereja, mau di rumah, semua bawaannya nggak enak.
mending off dulu dari semuanya. Mau di gereja, mau di rumah, saya nggak usah berbakti. Toh nggak ada yang tahu. Setelah saya yakin kalau dikumpulin semua, mungkin lebih dari 4 hal yang saya katakan tadi, saudara sekalian. Ada begitu banyak respon dari setiap kita selama pandemi ini berhubung dengan apa? Bagaimana diri kita itu beribadah di hadapan Tuhan. Nah, saudara, pada hari ini kita membaca merenungkan dari Mazmur 84. Satu gambaran yang begitu jelas, gambaran yang begitu kuat bahwa ada orang-orang, pemazmur katakan, yang sangat rindu untuk datang kepada Tuhan. Saudara, jangan bayangkan pada waktu itu kondisi lebih baik daripada kita sekarang ini. Belum tentu, saudara. Tapi dikatakan ada satu hal yang membuat mereka itu sangat rindu dengan tempat kediaman Allah. Pertanyaannya, apa yang membuat pemazmur dan orang-orang Israel waktu itu yang memiliki hasrat, gairah, kerinduan yang begitu mendalam kepada Allah dan kediamannya? Nah, saudara, Mazmur 84 ini kemungkinan adalah nyanyian Sion. Nyanyian Sion adalah nyanyian yang dinyanyikan, mazmur yang dinyanyikan pada waktu orang Israel itu berjalan, berziarah dari tempat mereka masing-masing menuju Sion, menuju Yerusalem, menuju Bait Allah. Nah, saudara, mereka dari berbagai macam penjuru tempat karena orang-orang Israel terserak di mana-mana, saudara, dan berbagai hal itu bisa menimpa mereka di tengah perjalanan. Secara fisik belum tentu itu perjalanan yang enak. Karena secara fisik, saudara, perjalanan itu adalah perjalanan yang bisa membahayakan buat mereka. Tapi apa yang membuat mereka bisa sepertinya sangat semangat untuk berjalan menuju Sion? Bahkan berapa kali kita juga bisa menyanyikan lagu, saudara, kita mendapatkan lagu misalkan menuju ke Sion dengan penuh semangat, dengan penuh kegirangan, walaupun di perjalanan itu bisa terjadi segala sesuatu. Nah, saudara, pertama yang ingin saja kita renungkan bersama-sama, mari sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen, punyailah kerinduan yang melebihi perasaan. Saya ulangi, saudara, ya. Milikilah kerinduan yang bukan hanya sekedar perasaan. Misalnya perasaan itu mungkin digambarkan seperti kalau zaman dulu, mungkin Bapak Ibu, Papa Mama yang di sini tahu lah ya kira-kira lagunya Vina Panduwinata ya. Surat Cintaku Yang Pertama. Ada yang tahu? Ya, kan lagunya ngomongnya kira-kira begini. Hari ini ku gembira. Gembira tuh. Terus sampai gembiranya dikatakan begini. Melangkah di udara. Ngeri loh, saudara. Gembira bisa sampai melangkah di udara loh. Ya. Terus dikatakan begini, nah ini anak-anak pasti nggak tahu kalau ini Pak Pos membawa berita, zaman sekarang nggak ditunggu-tunggu Pak Pos tuh. Tapi di zaman dulu tukang pos itu ditunggu-tunggu, betul ya Bapak Ibu ya, yang masih ngerasakan, wah calon suaminya jauh di sana, harus tulis surat, tunggunya lama, begitu kan? Dikatakan Pak Pos membawa berita dari yang ku damba. Lanjutannya apa? Wah ya. Ibu boleh nyanyi? Sepucuk surat yang wangi. Coba saya tanya yang lagi jatuh cinta dulu, waktu zamannya surat, waktu terima surat, dicium-cium nggak? Saya yakin pasti cium-cium. Walaupun mungkin baunya busuk kali, saya nggak tahu ya. Tapi tetap perasaan juga aja. Wah, sepucuk surat yang wangi, warnanya pun merah hati. Sekarang mah anak muda gak kenal merah hati, Bu, Pak. Ya warna-warni sekarang, tapi dulu warnanya merah hati. Terus bagai bingkisan pertama, tak sabarku buka. Mau buka tuh rasanya gitu kan ya. Kalau sekarang mah pakai nembaknya pakai chat WA gitu, I love you, mau gak jadi pacar. Wah, tuh gak ada duduknya gitu ya. Tapi kok dulu terus nih begitu mau dibuka, sobek, wah, nangis gitu kan. Nah, terus dikatakan begini, surat cintaku yang pertama membikin apa? Hatiku kayak lomba. Wah, tapi itu perasaan. Itu bukan kerinduan. Bukan juga sekedar perasaan kangen seperti lagunya Kahitna. Kira-kira begini ya. Sesungguhnya aku kangen kamu, di mana dirimu? Terus dia bilang begini, aku gak ngerti. Loh, kangen terus gak ngerti gimana begitu kan? Nah, saudara, kerinduan pemazmur kepada Tuhan bukan hanya bersifat perasaan saja.
yang bisa naik turun, yang bisa pasang surut, yang bisa dikendalikan oleh segala sesuatu di luar dirinya, yang tiba-tiba bisa menyala, tiba-tiba bisa mati. Tidak. Dan kerinduan dari pemazmur ini tidak dialamatkan kepada sesuatu atau pribadi yang tidak jelas arahnya, tidak. Tapi kerinduan pemazmur ini alamatnya jelas. Dia tahu persis, dikatakan begini, saudara. Kerinduan itu membuat dia itu senang kepada tempat kediaman Allah, merindukan habis-habisan, dia bersorak-sorai, dia memuji-muji, dia memilih lebih baik satu hari bersama dengan Allah dibandingkan apa, saudara? 1000 hari dengan yang lainnya di tempat yang lainnya. Maka pemazmur catat, saudara, kerinduan itu sampai membuat jiwanya, nafasnya, hatinya, dagingnya pun dipengaruhi untuk dia apa? Berada bersama-sama dengan Allah. Nah, pertanyaannya, saudara, apakah kita punya kerinduan seperti ini? Terlepas ketika kita bisa beribadah di gereja atau ketika kita beribadah dari tempat kita masing-masing, adakah kita punya kerinduan seperti pemazmur? Atau mungkin karena kita sudah terlalu lama, seolah-olah sudah di masa-masa pandemi seperti ini, kita jadi perang dingin dengan Tuhan, diem-dieman dengan Tuhan, gak mau lagi punya kerinduan kepada Tuhan. Dan jangan-jangan saudara, karena kita juga diminta social distancing di masa-masa pandemi ini, sudah physical distancing, jaga jarak, jangan-jangan kita pun ikut-ikutan jaga jarak dengan Tuhan. Kita mungkin merasa, sudahlah, toh juga tidak ada yang tahu, sudahlah, gak bisa ke gereja seperti biasanya, ribet banget ke gereja. Umur 60 tahun ke atas gak boleh, anak-anak gak boleh, nyanyi pakai masker, ngap semuanya, sudah. Jangan-jangan kita pun merasa kita harus jaga jarak dengan Tuhan. Nah, sudah bagian pertama ini mengingatkan kepada kita, mari jaga terus kerinduan kita kepada Tuhan. Sebab apa, saudara? Yang kedua, kerinduan ini akan memberi kita kekuatan. Kerinduan ini akan memberikan kita kepastian, sehingga setiap tantangan, setiap kesulitan yang kita hadapi, saudara sekalian, tidak akan membuat kita luntur, kendur, dan mundur. Enggak, saudara. Kerinduan ini memberikan kita kekuatan dan kepastian. Saya kalau lihat di ayat-ayat setelah ini, ayat 5 sampai 8, ayat 13 dikatakan begini. Orang-orang yang merindukan adalah orang-orang yang berbahagia. Setidaknya ada 3 kata bahagia dikatakan di situ, saudara. Orang-orang yang diberkati, yaitu mereka yang apa, saudara? Mereka yang berdiam di rumah Tuhan, yang punya kekuatan dalam Tuhan, punya hasrat melakukan perjalanan rohani ke tempat Tuhan, yang hidupnya tidak bercela dan yang percaya kepada Allah. Sudah perhatikan ya secara khusus di ayat yang ke-8 ya. Kalau di HP mungkin di ayat yang ke-7 sudah dikatakan begini. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Terus saya mau tanya ya, jalan ya makin jauh itu makin lama makin kuat atau makin capek? Nah, sekarang kan musim sepeda gitu kan, musim jalan. Saya mau tanya nih, makin jauh saudara bersepeda, makin jauh saudara jalan, makin kuat, makin semangat, atau makin capek? Kemarin saudara, saya baru ketemu sama anak muda di Ponti. Dulu dia di GKI Sydney, begitu sudah balik for good di Ponti, dia bilang begini, wah semangat kau, kita harus naik sepeda sampai di mana namanya bandara di Supadio. Begitu sampai sana kok, kita makan-makan, mampir kok, terus mau balik, capek. Akhirnya apa? Naik Grab sudah. Jadi pesen tuh sepeda dinaikin Grab, dilipat naikin Grab, pulang. Tapi enggak, dengan pemazmur dari orang Israel yang sedang berziarah itu, dikatakan makin lama mereka makin berjalan, mereka makin kuat. Pertanyaan saya adalah, kekuatan dari mana? Di tempat seperti apa yang mereka tuju, mereka berjalan itu? Di tempatnya Tuhan. Dan mereka mau ketemu sama Tuhan. Itu yang membuat mereka kuat. Itu yang membuat mereka tidak pernah menyerah. Sehingga ada kekuatan yang muncul dari dalam yang Tuhan berikan. Meskipun perjalanannya jauh dan mungkin sulit untuk ditempuh,
Tapi mereka tidak mengeluh, karena mereka punya kekuatan dan kepastian di dalam Tuhan. Sudah dikatakan lagi di ayat berikutnya, saudara, dikatakan begini, sebab Tuhan buat orang-orang yang punya kerinduan ini adalah matahari dan perisai. Saudara, matahari adalah gambaran yang kuat, perisai adalah gambaran yang kuat dan pasti. Matahari pasti terbit, matahari pasti muncul, matahari pasti bersinar. Dan perisai itu pasti kuat untuk apa, saudara? Melawan segala apapun juga yang hendak menyerang dirinya. Perisai itu pasti kuat untuk menahan. Kalau Allah kita adalah Allah yang seperti ini, maka Dia adalah Allah yang memberikan engkau kekuatan dan kepastian. Bukankah zaman ini adalah zaman yang tidak pasti? Terus saya mau tanya kita yang kerja, makin pasti enggak? Yang ada juga pasti, Pak. Pasti dipotong gajinya, Pak. Begitu? Kalau kita lagi usaha, saudara, oh pasti, Pak, pasti drop usahanya. Ada sih usaha-usaha yang naik yang berkaitan dengan internet dan sebagainya, saudara. Tapi zaman ini adalah zaman yang pastinya serba tidak pasti. Hanya satu yang bisa membuat kita teguh berdiri dengan kuat dan memiliki kepastian, yaitu Allah. Sehingga saudara, ketika hari-hari ini mungkin kita mulai lemes, mungkin kita mulai males banget rasanya, atau mungkin kita mulai terbiasa dengan keadaan seperti ini. Hati-hati, saudara. Kita datang kepada Allah yang memberikan kita kekuatan. Kita datang kepada Allah yang memberikan kita jalan keluar. Kita datang kepada Allah yang pasti memberikan kelegaan, ketenangan, penerimaan, pemulihan, dan semua hal yang kita butuhkan. Pertanyaannya begini, mau gak kita terus berjalan dengan Tuhan? Saya mau tanya, Bapak Ibu yang berjalan dengan Tuhan, coba terus percaya kepada Tuhan. Ada waktu-waktu sulit gak? Gak ada ya? Puji Tuhan, saudara. Berarti semua lancar ya? Saya yakin tidak. Pasti ada waktu-waktu yang sulit. Tapi sekarang saya mau tanya, saudara, lewat gak waktu-waktu itu? Dilalui gak semua, saudara? Kalau kita mau mundur lagi ke belakang, kita lihat kembali, kok bisa ya? Kemarin sebetulnya saya gak kuat bayarin anak saya kuliah. Kemarin sebetulnya saya gak kuat bayarin anak saya sekolah. Belum lagi suami diputus hubungan kerjanya. Tapi lewat juga. Entah bagaimana caranya. Mungkin kita berkata, waduh sudah gak kuat nih kemarin. Saya gak kuat ngadepin anak-anak saya yang semakin besar, semakin nantangin orang tuanya. Tapi terus bersandar kepada Tuhan, ternyata itu dilewati dengan kekuatan Tuhan. Atau mungkin kita berkata, aduh sudah saya gak kuat lagi di rumah, isinya cuma panas, orangnya panasan semua di rumah. Ya udah Pontianak panas, orangnya juga panasan. Waduh, dia merasa gak betah lagi di rumah. Lihat muka suaminya gak lihat muka apa begitu. Dia katakan saya gak kuat lagi. Tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita datang dengan segala kerinduan kepada Tuhan, bukankah Dia memulihkan hubungan kita sedikit demi sedikit? Sudah tidak pernah Tuhan sedetik pun meninggalkan kita. Walaupun mungkin kita merasa ada sesuatu yang hilang. Tapi ingatlah, kerinduan itu bukan sekedar perasaan. Sebab kerinduan itu memberikan engkau dan saya kekuatan serta kepastian. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, orang-orang yang punya kerinduan adalah orang-orang yang punya kekuatan dari Tuhan, yang memiliki kepastian di dalam Tuhan, adalah orang-orang yang benar, yang hidupnya pasti tidak hambar, dan yang hidupnya pasti pengen terus bersinar. Saudara, mari kita lihat bagian ini. Ayat yang ke-7 dikatakan begini, apabila mereka melintasi lembah Baka, ini gambaran satu hal yang mengerikan, satu hal yang kekeringan, satu hal yang membuat kita tuh berduka, saudara. Tapi dikatakan begini, mereka orang-orang yang berziarah itu, orang-orang yang punya kerinduan di dalam Tuhan itu, membuat lembah yang Baka itu menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Jadi adalah orang-orang yang bisa mengubah keadaan tetapi tidak diubah oleh keadaan. Perhatikan ya. Ini orang-orang yang bisa mengubah keadaan tetapi bukan diubah atau dikontrol oleh keadaan. Tidak. Itu orang Kristen, itu orang percaya. Sehingga jelaslah Kristus berkata, saudara, engkaulah garam dan terang dunia. Garam itu tidak boleh hambar dan terang itu harus terus bersinar. Itu kita.
Sehingga apapun yang terjadi sudah di sekeliling kita, ingat baik-baik bahwa orang benar yang punya kerinduan di dalam Tuhan tidak pernah diam dan menyerah dengan keadaan. Dia akan senantiasa terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu orang-orang seperti ini pasti akan berusaha menjadikan rumahnya itulah tempat kediaman Allah. Bukan rumahnya menjadi tempat yang tidak menyenangkan. Ya saudara, di masa-masa seperti ini barangkali kita mungkin 1-2 bulan pertama itu sumpek sekali rasanya, betul Pak? Suruh di rumah terus gitu kan, PSBB, lihat kanan tembok, kiri suami, waduh gak pas itu. Depan anak-anak, belakang nanti apa begitu, waduh rasanya tuh sumpek gitu ya. Mau karaokean keluar nggak bisa begitu ya. Mau nongkrong beli kopi di luar nggak boleh, keluar dikit nggak pakai masker ditangkap, waduh pokoknya nggak enak banget sudah. Pokoknya mau nggak mau harus di rumah. Makanya muncul banyak hashtag gitu, di rumah aja menghibur diri. Sebetulnya tertekan banget begitu sudah mungkin hashtagnya begitu. Tapi di rumah aja begitu. Nah pertanyaannya begini, apakah kita justru menjadikan rumah itu sebagai tempat kediaman Allah? Kalau enggak, sewaktu kemudian dibuka begini ya, PSBB tidak ada lagi, mulai new normal, itu kayak kuda lepas dari kandang sudah. Benar-benar langsung buah kemana-mana udah nggak tahu aturan. Bisa jadi seorang ayah yang sebelumnya harus bekerja dari rumah, dia udah sumpek, udah 1 hari diajak meeting bisa 5-6 kali, biasanya tempat kerja paling 2-3 meeting gitu rapat. Dia bisa sampai terus bosnya bisa ngajak meeting jam 8 malam. Waduh udah gak karu-karuan waktunya. Begitu sudah mulai new normal, keluar seolah-olah dia sedang pergi membebaskan diri dari segala sesuatu di rumah. Sudah bertanya kenapa kita tidak bisa membuat sesuatu yang benar di rumah? Kenapa kita tidak bisa menikmati segala sesuatu dengan orang-orang yang ada di rumah kita? Jangan-jangan sebetulnya sudah kita ada begitu banyak masalah tapi tidak pernah kita selesaikan. Tapi orang benar akan menghadapi itu semua, bukan lari daripada. Tidak. Karena dia akan membuat lembah baka itu berubah menjadi mata air yang hidup. Dia akan memperbaiki dirinya dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya, sehingga rumah itu menjadi satu tempat yang penuh dengan anugerah dan kasih Allah. Bukan sebuah tempat singgah saja, kayak kos-kosan lagi. Ya, dulu rumah juga kayak kos-kosan gitu. Gitu, pergi lagi, balik pergi gitu. Begitu suruh PSBB, bukan kos-kosan ini ya, tempat makam gitu, kuburan. Waduh, semuanya ribut di situ. Begitu mulai lagi bisa jadi kos-kosan lagi. Apakah begitu? Enggak. Dan juga ketika kita jadi gereja Tuhan, maka Tuhan menginginkan kita, bukan cuma rumah kita, tapi kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai tempat kediaman Allah hari ini, sebagai gereja Tuhan harus menghadirkan seperti oasis, mata air di tengah dunia yang krisis ini. Kita harus hadir bukan menambah kekhawatiran yang sudah ada. Ya, nanti kumpul di tempat kopi ngomong, wah, oh iya lo bener lo, kemarin itu lo ya, ada yang pemberkatan nikah, ya terus 30 orang dibatasin, mati lo, 1. Terus yang mempelai perempuannya ternyata positif kena di situ. Terus kita orang Kristen kan, yang lain kan mungkin belum sudah. Kita berkata, bener lo, bener. Terus kita mau mulai gereja kan hari ini langsung ngomong, contoh, jangan lo, mati lo, contoh, mati lo. Nah saudara, kita waspada betul, kita menjaga betul, itu harus. Tapi bukan berarti kita menambah kekhawatiran dan kerumitan dunia ini, tidak. Kan yang ada adalah damai sejahtera yang Tuhan kasih kepada kita. Saudara, apakah damai itu juga ada di dalam hati kita dan itu bisa dilihat oleh orang-orang di luar kita? Kalau di zaman perjanjian baru, bait Allah itu bukan lagi gedung, bukan lagi bangunan, tapi engkau dan saya. Apa kemudian ada orang-orang yang mau melihat, mau datang, mau ngobrol dengan kita dan merasakan hadirat Tuhan sama persis seperti orang-orang Israel yang berjalan pada waktu itu, pemazmur yang berjalan pada waktu itu sampai dia ketemu Tuhan di baitnya yang kudus. Jika setiap orang yang belum percaya bisa melihat kita yang bersinar itu dan mereka tertarik dan bertanya, Pak, kok Bapak bisa ya
tetap sukacita waktu situasi yang sulit seperti ini. Bu, kok ibu bisa ya tetap sabar sama anak-anak ibu, walaupun belajar dari rumah saya udah stres bu, gak kuat, udah bayar mahal-mahal, online lagi dari rumah, ngapain gurunya enak-enakan di sana? Saudara, guru juga gak enak-enakan, mereka juga ribet rasanya nyiapin semuanya. Tapi maukah kita jadi terang yang bersinar itu? Punya kerinduan untuk mengubah dunia, bukan diubah oleh dunia. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini kembali lagi mengingatkan kita. Jadilah orang-orang yang punya kerinduan kepada Allah, bukan sekedar perasaan, sebab kerinduan itu akan memberikan engkau kekuatan dan kepastian. Dan kerinduan itu akan membuat engkau dan saya berjalan sebagai orang benar yang terus bersinar di tengah-tengah dunia ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami sungguh-sungguh bersyukur. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini ya Tuhan, Engkau masih terus mau berbicara kepada kami. Engkau mau menegur kami, Engkau mau merangkul kami, Engkau mau menguatkan kami, Engkau mau berjalan bersama-sama dengan kami, bahkan Engkau menggendong kami, dan di saat kami terjatuh pun Engkau mengangkat kami kembali. Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki kerinduan yang benar kepada Tuhan, supaya kami memiliki hati, jiwa, bahkan daging kami yang terarah kepada Tuhan. Bukan hanya sebatas perasaan yang bisa naik turun, yang sewaktu-waktu bisa senang, sewaktu-waktu bisa sedih, bukan Tuhan. Tapi sungguh-sungguh kerinduan yang membuat kami mau terus peka kepada suara Tuhan, mau terus dengar-dengaran dengan Tuhan. Sebab itu semua yang memberi kami kekuatan di saat jalan kami merasa buntu dan tidak lagi bisa mendapatkan jalan keluar. Tapi biarlah Tuhan yang terus memimpin kami, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang tidak tinggal diam. Tetapi ketika kami tinggal diam di dalam Tuhan, kami bisa keluar sebagai pemenang. Kami bisa keluar sebagai orang-orang benar yang terus memancarkan sinar kemuliaan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mulai dari keluarga kami Tuhan, dari lingkungan di mana kami tinggal, dan setiap orang yang melihat kami akan memandang dan memuliakan Allah Bapa yang di surga. Tolong kami Tuhan, tolong kami, khususnya di situasi-situasi sulit seperti ini. Tolong kami tetap kuat, tolong kami tetap bersemangat, dan tolong kami untuk tetap menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.